Hai geng, selamat datang kembali di channel Box Movie. Nah, pada video kali ini, Box Movie akan membahas sebuah film bergenre horor. Film ini berjudul The Boy, yang dirilis pada tahun 2016. Berkisah tentang seorang wanita bernama Greta, yang akan bekerja sebagai pengasuh untuk keluarga Hilscher. Anak yang akan ia asuh bernama Brahms. Namun, Greta terkejut ketika tiba di rumah keluarga Hilscher. Ia baru mengetahui bahwa yang ia asuh bukanlah seorang anak manusia, melainkan boneka yang terlihat creepy. Banyak sekali hal-hal janggal yang terjadi ketika Greta mengasuh boneka itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita simak videonya. Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Greta yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah. Rumah itu adalah milik keluarga Hilscher. Di sana, Greta akan bekerja sebagai seorang pengasuh. Saat masuk ke dalam rumah, Greta sangat terkesan dengan rumah itu karena terlihat sangat megah. Tiba-tiba, Greta mendengar suara dari lantai atas, dan ia bermaksud untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Saat menaiki tangga, Greta melihat lukisan keluarga Hilscher. Saat tengah asik melihat-lihat, Greta dikagetkan dengan kehadiran seorang pria bernama Malcolm. Hi there. Ia adalah seorang pengantar sekaligus pemilik toko bahan makanan. Mereka pun asik berbincang. Juga baru diketahui bahwa Greta adalah orang Amerika, dan ini merupakan pengalaman pertamanya pergi ke Inggris. Nyonya Hilscher datang dan menanyakan di mana sepatu Greta. Greta pun menunjukkannya kepada Nyonya Hilscher. Tetapi sepatu Greta tiba-tiba hilang. Nyonya Hilscher mengatakan bahwa itu adalah ulah Brahms yang sedang bermain-main. Kemudian, Greta diperkenalkan dengan Tuan Hilscher dan juga Brahms. Namun, ia tertawa karena mengira bahwa itu adalah sebuah lelucon. Tapi, setelah melihat raut wajah serius dari mereka, Greta langsung sadar bahwa itu bukanlah sebuah lelucon. Greta pun akhirnya bersalaman dan tersenyum kepada Brahms. Nyonya Hilscher pun mengajarkan Greta cara untuk merawat Brahms dengan benar, yaitu membangunkan Brahms jam 7 pagi, menggantikan bajunya setiap hari, membacakan buku untuknya, dan memainkan musik dengan suara yang keras. Setelah itu, mereka makan bersama. Ada sebuah peraturan lagi yang harus dilakukan oleh Greta, yaitu tidak boleh membuang makanan sisa dan harus disimpan di dalam kulkas pembeku. Setelah itu, Greta diajak oleh Tuan Hilscher untuk mengecek jebakan tikus yang ada di sekitar rumah. Tuan Hilscher mengatakan bahwa tikus-tikus sering masuk ke dalam tembok dan Brahms tidak menyukai hewan itu. Tuan Hilscher mengingatkan kembali pada Greta bahwa Brahms benar-benar ada bersama mereka. Malam harinya, Greta menelpon adiknya yang bernama Sandy. Ia mengatakan bahwa dirinya mulai tidak nyaman dan ingin berhenti dari pekerjaan tersebut. Namun, Sandy mengingatkan Greta bahwa Greta sangat membutuhkan uang itu. Sandy juga mengatakan bahwa mantan pacarnya yang bernama Cole terus menghubungi Sandy untuk menanyakan keberadaan Greta. Saat pagi hari tiba, Greta mendengar suara Nyonya Hilscher yang sedang marah-marah kepada Brahms karena melihat kondisi kamar Brahms yang sangat berantakan. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehadiran Tuan Hilscher. Tuan Hilscher mengatakan bahwa ia akan pergi bersama istrinya. Ia juga memberikan jadwal dan peraturan kepada Greta untuk dipatuhi. Sebelum pergi, Tuan dan Nyonya Hilscher mengingatkan Greta untuk selalu bersikap baik kepada Brahms. Nyonya Hilscher pun meminta maaf kepada Greta tanpa Greta tahu apa maksud dari permintaan maaf tersebut. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan Greta bersama Brahms. Saat masuk ke dalam rumah, Greta mendudukan Brahms dan menutupnya dengan kain.
Greta mulai mengeluarkan barang-barang miliknya dan mengecek HP yang ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Ia pun mulai bersantai dan tidak memperdulikan Brahms. Hingga pada malam hari, kain yang menutupi Brahms ternyata sudah berada di lantai. Akhirnya, Greta melemparkan Brahms dengan sangat kasar di sebuah kursi. Malam itu turun hujan yang sangat deras. Greta yang sedang tidur akhirnya terbangun dan menghampiri lukisan keluarga Hilscher. Namun tiba-tiba, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Greta pun mengecek keadaan Brahms. Di sana, ia mendapati Brahms yang mengeluarkan air mata. Tapi setelah didekati oleh Greta, ternyata itu hanyalah tetesan air dari atap yang bocor. Greta yang mulai bosan, akhirnya berkeliling untuk melihat-lihat halaman rumah. Ia bertemu Malcolm yang datang untuk mengantarkan bahan makanan. Kemudian mereka berbincang, dan Greta bertanya tentang cerita di balik boneka itu. Malcolm menjelaskan, sekitar 20 tahun yang lalu, saat ulang tahun Brahms yang ke-8, pernah terjadi sebuah kebakaran yang mengakibatkan Brahms meninggal, dan boneka itu muncul tidak lama setelahnya. Setelah menceritakan kisah Brahms, Malcolm mengajak Greta untuk pergi keluar nanti malam. Greta pun setuju dengan ajakan Malcolm. Malam hari pun tiba. Greta sudah menyiapkan gaun untuk pergi dengan Malcolm. Setelah selesai mandi, ia baru menyadari bahwa rambutnya tiba-tiba terpotong. Gaun yang akan ia pakai pun menghilang bersama dengan seluruh pakaian yang ia miliki. Greta melihat tangga loteng yang terbuka. Karena penasaran, ia pun menaiki tangga itu. Namun tiba-tiba, Malcolm pun datang untuk menjemput Greta. Greta yang terjebak di loteng berusaha untuk memanggil Malcolm meski hal itu sia-sia. Karena tidak ada jawaban dari Greta, akhirnya Malcolm pun pergi. Tiba-tiba, Greta terjatuh dan pingsan karena melihat sebuah bayangan. Greta terbangun di pagi hari dan menemukan foto Brahms ketika ia masih kecil. Di sana, Greta melihat foto yang sama dengan lukisan di ruang tengah, yaitu ketika Brahms sedang tersenyum. Lalu Greta menemukan foto asli dari lukisan itu, yang menunjukkan foto Brahms ketika sedang cemberut. Tiba-tiba saja, tangga loteng terbuka dengan sendirinya. Ia pun turun dan menuju ke kamar. Saat di kamar, ia sangat terkejut melihat pakaiannya yang hilang kini sudah kembali dalam keadaan yang berantakan. Greta menghampiri kamar Brahms dan melihat banyak kertas yang berhamburan. Tapi tiba-tiba, ternyata itu cuma mimpi, gengs. Ia pun keluar dan melihat sepatunya yang hilang kini sudah kembali. Saat ke kamar Brahms, ia sangat terkejut melihat posisi Brahms. Di sana juga ada secari kertas tentang peraturan yang harus Greta lakukan. Karena ketakutan, Greta mengunci diri di kamarnya. Tiba-tiba telepon berdering, dan setelah itu, Greta melihat ada bayangan di balik pintu. Saat ia keluar, ternyata ada 2 potong sandwich kesukaan Greta. Karena kejadian tadi, akhirnya Greta pun mulai mematuhi semua aturan di kertas itu. Berpindah ke scene lain. Nyonya Hilscher menuliskan sebuah surat untuk Brahms. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk menenggelamkan diri ke danau. Hingga akhirnya mereka pun tewas. Kini Greta sudah mulai berubah. Ia mematuhi peraturan yang ada dan memperlakukan Brahms selayaknya seorang anak manusia. Malcolm datang untuk memberikan surat dari Nyonya Hilscher. Greta meminta Malcolm untuk meletakkan surat itu. Malcolm mengajak Greta untuk berkencan malam ini. Namun,
Kali ini Greta menolaknya, dan Malcolm pun langsung pergi. Greta menantang Brahms makan buah. Greta ingin memastikan ada atau tidaknya roh di tubuh Brahms. Namun, betapa terkejutnya Greta ketika tiba-tiba melihat Brahms yang sudah berpindah. Ia pun menelpon Malcolm untuk datang dan memberitahu Malcolm bahwa Brahms benar-benar hidup. Greta memberi tanda pada posisi awal Brahms, karena ia ingin membuktikan kepada Malcolm bahwa Brahms benar-benar hidup. Percobaan pertama tidak ada hal yang terjadi. Namun, pada percobaan yang kedua, Brahms akhirnya berpindah tempat dan membuat Malcolm percaya. Pada malam hari, Malcolm bercerita tentang teman Brahms yang bernama Emily. Emily rutin mengunjungi Brahms untuk bermain. Namun, pada suatu hari, Emily ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Saat polisi berniat untuk memeriksa keluarga Hilscher, rumah mereka tiba-tiba terbakar. Dan hanya orang tua Brahms yang selamat. Malcolm berkata bahwa rumah itu tidak aman. Tapi, Greta tidak peduli dan tetap ingin tinggal di sana. Keesokan harinya, Greta kedatangan tamu tadi undang nih, gengs. Ia adalah Cole, mantan pacar Greta yang sangat kasar. Cole ingin mengajak Greta untuk kembali dan tinggal bersamanya. Malcolm pun datang, namun tak lama, ia keluar lagi dan menunggu di mobil. Cole menyuruh Greta untuk mengemasi barang-barang dan pergi bersama Cole besok pagi. Karena tidak ingin pergi dengan Cole, akhirnya Greta pun meminta bantuan Brahms. Saat tengah tidur, Cole terbangun karena ada tetesan darah di wajahnya. Ia juga melihat bangkai tikus di bajunya, serta ada tulisan dengan darah di jendela. Ia menuduh Greta yang telah melakukan semua hal itu. Greta menjelaskan pada Cole bahwa itu adalah ulah Brahms. Greta pun mengambil Brahms. Namun, Cole berteriak meminta boneka itu secara paksa. Malcolm pun datang saat keributan itu terjadi. Cole yang sangat emosi akhirnya memecahkan kepala Brahms. Sesaat kemudian terdengar suara dari balik dinding. Dan tiba-tiba, There's something. It's Brahms. It can't be. Brahms pun berusaha membunuh Cole. Dan akhirnya Cole pun mati. Setelah itu, Brahms berusaha menangkap Greta dan Malcolm. Mereka berdua berusaha kabur dari sana dan menemukan sebuah ruang rahasia. Ternyata, selama ini Brahms tinggal di ruangan itu dan mengawasi Greta sepanjang waktu. Greta menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Nyonya Hilscher. Akhirnya, Greta tahu bahwa Tuan dan Nyonya Hilscher tidak akan pernah kembali. Mereka pun mencari jalan keluar. Dan mereka menemukan sebuah pintu. Namun, Brahms datang dan bertengkar dengan Malcolm. Ia pun memukul Malcolm hingga Malcolm tidak sadarkan diri. Setelah itu, Greta berhasil kabur. Tapi, ia kembali karena ingin menyelamatkan Malcolm. Greta berencana untuk membunuh Brahms. Akhirnya, ia menyuruh Brahms untuk segera tidur. Karena itu adalah salah satu peraturan yang harus dipatuhi. Brahms! It's time for bed now. Ketika akan tidur, Brahms meminta untuk dicium oleh Greta. Saat itulah, Greta langsung menusuk perut Brahms dan meninggalkannya tanpa memastikan keadaan Brahms. Ia berusaha menyelamatkan Malcolm. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari rumah itu. Di akhir film, ternyata Brahms masih hidup nih, gengs. Ia berusaha untuk memperbaiki bonekanya yang telah hancur. Dan film pun tamat. Nah, itu dia alur cerita film kita kali ini, gengs. Gimana menurut kalian?
Semoga film kali ini bisa bikin kalian tetap enjoy ya nontonnya. Kalau gitu, Box Movie pamit undur diri and see you in the next video. Bye!